Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimbar Hairunisa Zahra dengan NIM 64230611. Saya dari kelas manajemen 642D25. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang bertemakan genosida di Palestina dan dampaknya terhadap perekonomian dunia. Konflik di Palestina telah lama menjadi sumber ketegangan global, dengan konsekuensi yang meluas, tidak hanya terhadap masyarakat Palestina dan Israel, tetapi juga terhadap perekonomian dunia secara keseluruhan. Genosida yang terjadi di Palestina telah menimbulkan dampak yang kompleks dan berkelanjutan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian global. Genosida atau pemusnahan massal di Palestina, terutama terkait dengan konflik antara Israel dan Palestina, ini telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan berbagai serangan dan kekerasan yang terjadi secara teratur di wilayah tersebut. Dampaknya terhadap masyarakat Palestina telah sangat merusak, dengan ribuan korban jiwa, kehilangan properti, kehilangan sanak saudara, keluarga, bahkan pengungsian massal, dan juga ketidakstabilan politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Konflik yang berlarut-larut terjadi di Palestina menciptakan ketidakpastian yang meresahkan bagi investor dan para pembisnis di seluruh dunia. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global karena meningkatkan resiko politik dan keamanan, yang pada gilirannya dapat mengganggu aliran modal dan perdagangan internasional. Selain itu, genosida di Palestina juga telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan, mulai dari serangan udara, pengeboman, gencatan bersenjata, telah menghancurkan fasilitas dan infrastruktur yang ada. Kerusakan ini tidak hanya memperlambat pemulihan ekonomi di Palestina, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif yang sangat luas terhadap rantai pasokan global. Misalnya, jika infrastruktur penting seperti pelabuhan atau jaringan transportasi rusak, ini dapat mengganggu perdagangan internasional dan distribusi barang ke pasar global. Dampak perekonomian dunia dari genosida di Palestina juga dapat dilihat dari perubahan harga komoditas tertentu. Konflik tersebut seringkali memicu kenaikan harga minyak, karena wilayah Timur Tengah merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Ketegangan di wilayah tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian pasokan minyak yang dapat mendorong harga minyak dunia naik. Hal ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan dari berbagai negara yang bergantung pada impor minyak untuk kebutuhan energi mereka. Selain itu, genosida di Palestina juga dapat mengganggu stabilitas politik di wilayah tersebut dan sekitarnya, karena konflik tersebut dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi di seluruh kawasan tersebut. Ketidakstabilan politik dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi dan perdagangan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan di seluruh dunia. Selain dampak langsungnya terhadap perekonomian dunia, genosida di Palestina juga memiliki dampak jangka panjang yang perlu diperhatikan. Misalnya, ekonomi tersebut dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketegangan sosial yang lebih besar dan lebih banyak konflik di masa depan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di seluruh dunia, karena ketegangan di Palestina dan seluruh wilayah Timur Tengah dapat memiliki dampak yang merugikan bagi perdamaian dan keamanan global. Secara keseluruhan, genosida di Palestina memiliki dampak yang kompleks dan luas terhadap perekonomian dunia. Konflik tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian politik dan ekonomi di wilayah tersebut, tetapi juga dapat mengganggu perdagangan internasional, distribusi barang, harga komoditas, dan stabilitas politik di seluruh dunia. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Palestina menjadi sangat penting untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas ekonomi global. Sebagai penutup, mari kita semua mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina.
Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine.